وولد صلى الله عليه وسلم مختوما بيد العناية مقبولا بكل الهداية فأشرق بهذه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في أمد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشربات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن
وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تهلق من سناه النور الساتع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita telah melantunkan sholat Nabi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan Sohibul Bait kepada yang terhormat Bapak Dr. Hari Wisodo, SPD MSI, dipersilahkan. Sesuai instruksi seperti ini. Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi. Rabbi wa yassir amri wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, Ustaz, ibu-ibu izin memberi sambutan. Baik Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Aku tadi ini pertama kali menghadapi banyak ibu-ibu, bapaknya beberapa. Ya nanti isi sambutannya ya terima kasih dan modal restu Bapak Ibu. Isinya itu. Cuma kenapa kok perlu terima kasih, kenapa perlu modal restu? Itu mungkin ada sedikit penjelasan. Tidak lama terpen, tidak lama. Baik Bapak Ibu, pertama kami mengucapkan terima kasih pribadi ini kepada istri saya dulu, Pak Ibu, karena saya ditugasi istri untuk memberi sambutan. Itu penting buat saya pribadi sebagai bapak. Ini yang pertama, dalam hidup saya sebagai bapak memberi sambutan dalam konteks menikahkan putri kami yang pertama. Mudah-mudahan tidak nangis. Jadi ya nanti memberi sambutan istri bilang gitu. Nah, langsung mikir nanti acaranya di masjid, wah mau buat PPT, geser ke rumah, wah nggak jadi buat PPT. Geser lagi ke masjid, harus ada orang PPT ya udah. Tapi Bapak Ibu, ibu-ibu yang pertama saya sampaikan, ini kaitannya dengan orang tua dulu ya. Orang tua. Kenapa? Jadi kalau misalkan anak mau nikah kan sudah diucapkan selamat ini buat kami orang tua. Tapi selamat itu sebenarnya apa? Apa yang diselamati gitu ya? Mudah-mudahan saya masih mikir. Kemudian karena sekarang banyak fasilitas itu akhirnya saya cari di AI itu perubahan hak dan kewajiban orang tua setelah menikahkan putrinya apa. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu, cuma saya ingin tahu secara uang. Ini nanti tidak mengganggu materinya satu lagi. Tidak akan saya baca semata. Kemudian secara garis besar Bapak Ibu ternyata yang pertama ya yang penting buat kami mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman dan akan berpengalaman dan setidaknya sebagai informasi itu. Yang pertama peralihan tanggung jawab utama. Itu kalau dilihat isinya Bapak Ibu ya kewajiban utama orang tua untuk memelihara, mendidik dan menafkahi anak perempuannya beralih sepenuhnya kepada suami. Itu mudah dibaca Bapak Ibu, tapi sekarang saya yang baca itu berat. Yang baca itu waktu gambar ternyata peralihan tanggung jawab.
Kemudian berikutnya kewajiban nafkah berhenti karena ya seperti kita tahu istri menjadi tanggung jawabnya suami. Kemudian peran wali nikah berakhir juga. Kemudian hak dan kewajiban yang tetap, kewajiban berbakti. Ini pesan sekalian buat Laras, masih tetap punya kewajiban berbakti berwalida ini. Kemudian hak memelihara silaturahmi, jelas, nasihat dan bimbingan juga, saling membantu. Jadi kalau misalnya besok pagi rencananya jam 7 akan nikah sah insyaallah, maka yang tadi saya sebut itu ya kami saya dan istri itu masuk fase baru. Ada beberapa hal yang sudah bikin sebati. Jadi pernikahan itu menandai kemandirian anak perempuan, dari segi tanggung jawab finansial dan pemeliharaan. Namun ikatan emosional, kewajiban moral untuk berbakti dan hak untuk saling mendukung tetap berlangsung. Itu yang ya kalau kita mendengarkan ada mau nikahkan itu. Ternyata saya kasih pengalaman itu ternyata ya ternyata gini rasanya. Nah, ada 2 poin Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan terkait dengan sambutan. Ini terkait dengan poin yang pertama tadi sudah ada 3 poin yang kedua sekarang Bapak Ibu. Ini mungkin terkait dengan Laras juga, pesan juga. Ini ada anak Ibu dan mungkin ini ya mungkin juga bisa kita gunakan untuk refleksi pertanyaan mendasar, pertanyaan yang sebenarnya biasa, kalau di rumah ternyata jawabannya itu bisa berubah-ubah bergantung menurut pengalaman saya pribadi usia kita. Nanti Bapak Ibu saya beri pertanyaan, coba bisa dalam hati aja atau disampaikan ke sebelahnya. Pertanyaannya begini, ini kan hampir semuanya sudah menikah, sudah punya pasangan. Dan pertanyaannya, kalau ditanya Bapak, Ibu dulu pada saat menikah awal-awal, kenapa pilih Bapak ini, kenapa pilih Bapak itu? Coba dijawab dalam hati. Ini termasuk Laras, ini termasuk Laras. Ya, ternyata jawabannya beda-beda Bapak Ibu. Dulu kalau saya ditanya begitu jawabannya, Bu, nanti pokoknya aku senang. Mungkin Bapak Ibu juga ada punya jawabannya begitu. Tapi ada yang bilang, wah sementara pointer, karena kaya, karena itu udah susah banyak sekali Bapak. Tapi setelah menjelang usia sejauh ini Bapak Ibu, saya sudah masuk 50 ke atas itu, itu ternyata saya pribadi punya jawaban lain ternyata, yang sifatnya lebih universal. Jadi jawabannya itu gini. Ini pesan sekali lagi buat Laras. Bapak Ibu masih ingat enggak? Kapan Bapak Ibu masuk dunia ini? Masih ingat betul? Kapan Ibu-ibu masuk di dunia, alam dunia? Masih kapan? Masih pasti ingat. Ada tanggal lahir. Dan tepatnya masih ingat. Tapi dulu waktu masih bayi tidak tahu gimana, tapi sekarang ditanya bisa banyak. Ya, sama seperti saya Bapak Ibu, saya dulu lahir tahun 2024 bulan 7, 73. Itu pertama kali saya masuk lewat pintu dari Blitar. Kemudian Bapak Ibu ternyata kenapa istri saya Ibu Dewi Rosalina. Dan kenapa suami ibu ini? Ternyata begini Bapak Ibu, saya pikir-pikir itu kan kita itu kan ya kita itu bahas menurut pikiran kita kan kita mencari gitu. Tapi menurut saya pribadi sejatinya itu bukan mencari, kita itu ya dijodohkan. Siapa yang menjodohkan aja Allah SWT, dicarikan teman. Jadi kita dengan proses yang macam-macam. Tapi poinnya sebenarnya menurut saya pribadi ya kita itu sedang dicarikan teman, dicarikan jodoh. Nah yang penting sekarang untuk apa kok kita dicarikan? Ternyata menurut zaman saya sekarang ini nanti kalau bisa
Apa saya dari ini? Saya nggak punya ayatnya, tapi menurut pikiran saya, pengalaman ternyata ya kita itu dicarikan teman untuk bisa selamat mengarungi dunia ini sampai akhir. Dicarikan teman untuk bisa mengarungi, melewati dunia ini sampai akhir. Saya pikir itu ucapan sih paling masuk akal buat saya sekarang. Kalau hanya untuk kekayaan relatif, kaya saat itu nanti, kaya mungkin hidupnya macam, dulu macam, nanti harus satu waktu relatif. Tapi rasanya yang paling pas untuk sulit dibantah, sepertinya kok begitu. Jadi nanti Mas, saya pikir Laras itu yo dengan sadar gitu bahwa kita itu dicarikan teman hidup untuk mengarungi dunia ini yang seperti tadi itu supaya selamat sampai akhir dan mudah-mudahan bisa menjadi jodoh dunia akhir. Itu yang poin kedua Bapak Ibu. Poin yang ketiga ini katanya dengan terima kasih dan moga restu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kenapa tadi? Ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menikahkan, ya sudah mengalami, sudah lewat masanya. Tapi bagi yang pertama seperti kami, saya dan istri, itu pengalaman baru. Jadi kalau dirunut semenjak saya masuk dunia ini lewat Blitar sana tahun 2003, kemudian akhirnya dipilihkan teman untuk mengarungi dunia biar bisa selamat. Kemudian berikutnya awal-awal berdua dengan berbagai dinamikanya berdua. Kemudian pada saat sudah menikah berdua, kemudian mulai berinteraksi dengan teman, tetangga, teman banyak. Kebetulan yang di sini ada jamaah Nisa, itu juga teman. Ada Asakina, ada Tempat, ada Dharma Mentau, Maklusul Ibu, Dadar Wanita, Suara Guru TPG, ada interaksi. Kemudian berikutnya akhirnya interaksi itu berjalan seiring waktu. Ya dalam proses interaksinya banyak pelajaran yang kita peroleh secara sadar nggak sadar, banyak pelajaran kita peroleh. Nah kemudian berikutnya melahirkan anak, interaksi dengan anak, ya orang tua akan banyak fokus, tidak tanggung jawab baru untuk mengeluarkan segenap tenaganya untuk membesarkan anak sampai akhirnya menikah sampai sekarang ini. Di dalam proses membesarkan berinteraksi dengan teman tetangga yang tadi itu, dalam proses interaksinya banyak. Kemudian Bapak Ibu seperti yang kami alami sekarang ini yang namanya fase baru tadi sudah bergeser tanggung jawabnya satu, Laras sama besok. Kemudian nanti berikutnya suatu saat akan ada masa anak kedua sekarang. Kemudian ada saatnya saat anak yang terakhir bulan saya tidak berubah semua itu. Pada saat tanggung jawab sudah bergeser, akhirnya kemudian kita balik lagi berdua. Tetapi Bapak Ibu, interaksi kita dengan tetangga, dengan teman itu masih terus berlangsung. Sampai kapan? Ya, sampai menuju pintu keluar. Kalau tadi ada pintu masuk, pasti ada pintu keluarnya. Kalau di warga sini Bapak Ibu yang di BCT biasanya pintu keluarnya itu di sebelah sana. Tapi biasanya parkir di sini Bapak Ibu. Di sini. Kemudian di dalam proses menuju pintu keluar itu Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa menjadi alasan kenapa kami perlu berterima kasih kepada jamaah, karena alasannya yang paling kuat yang saya pikir sangat kuat sama seperti tadi yang saya sampaikan untuk alasan kita punya teman. Apa itu? Ya kita itu bertetangga, berinteraksi itu tidak milih, kita dipilihkan.
Coba Bapak Ibu renungkan, kenapa Bapak Ibu kok bisa kenal dengan kami? Sulit jawabnya. Yang paling mudah itu dipilihkan oleh Allah SWT. Untuk apa? Ya untuk mengarungi dunia tadi supaya kita bisa selamat. Bagaimana interaksinya? Seperti ini kan ada jawab ngaji. Alhamdulillah. Kemudian ada banyak kegiatan positif yang bisa kita arungi sama-sama untuk bisa selamat. Nah, nanti yang saya maksud fase baru ya nanti ini fase baru bagi kami sebelum suatu saat nanti akan kita masuk berkomunikasi. Dalam konteks itu Bapak Ibu, mungkin kami perlu sangat berterima kasih atas interaksi dan ini saling membangun dengan sadar bahwa itu interaksi dalam konteks untuk bisa selamat, untuk bisa sampai akhir. Terima kasih dan mohon restunya Bapak Ibu, mudah-mudahan besok acara nikah anak kami Kirhaila Aisyah Alasati dengan pasti Mas Adam Tito dan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi teman untuk mengarungi dunia ini selamat dunia dan akhirat. Demikian sambutan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Semoga apa yang diharapkan oleh ayah dari mempelai wanita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah untayan hikmah dan nasihat untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Halimi Zudi MA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-awwal bila ibtida wal akhir bila intiha al-azim sultanuh as-sati' burhanu mu'jizul bulagha qur'anuh wassalatu wassalam ala man rafa'a lahu qadra wa sada al-bariyata turra al-qail inna minal bayani la sihra Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Hari Wisodo beserta keluarga, Ibu Dewi beserta aulad wal bint, dan kepada seluruh pengurus majelis taklim dan nisa muslimat. Dan seluruh undangan ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya pribadi mengucapkan selamat, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keluarga Bapak Hari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi langkah awal untuk kebaikan keluarga beliau dan seluruh keluarga kita, baik yang belum punya putri atau belum menikahkan putrinya atau yang sudah menikahkan putra dan putrinya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku dredeg karena sudah dimulai wasiat. Sebenarnya sampun cekap, apalagi dari orang tua itu sudah dari hati yang terdalam. Dan untuk Pak Kirana itu
tolong dicatat dengan baik-baik apa yang Abah tadi, beliau tadi sampaikan. Kalau kita garis bawahi itu pesan yang mungkin untuk kita semua adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ketika Bunda Dewi tanya judulnya nopo kulo kirim ke beliau itu cinta dan takwa. Ini inti kehidupan kita cuma di situ. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pangapunten dalam kalau urusan berkeluarga mungkin masih awal. Banyak yang di sini lebih berpengalaman. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sudah ada yang 50 tahun, 60 tahun. Tidak terasa sekarang mungkin ada yang pangapunten sudah tinggal sendirian. Ada yang sudah tinggal rumahnya saja. Tapi yang sudah tinggal sendirian hari ini, beliau tuh masih tersenyum kepada kita. Apa yang dilakukan oleh istri saya di dunia, dia selalu memantau. Karena pada hakikatnya tidak ada yang meninggal, semuanya masih hidup. Dan tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya benda mati. Seluruh apa yang ada di muka bumi ini semuanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Maka kehidupan kita pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Maka dalam singkat dengan kata mawar. Mawar, apa mawar? Ada yang nggak senang mawar? Kalau ke Mbak Kirana, insya Allah abahnya sudah cukup Mbak Kirana. Tapi nanti kalau suntik-suntik sedikit. Niki lebih khusus umik-umik. Karena lebih banyak umiknya. Kalau pranikah, ini kan temanya untuk Mbak Kirana. Pasca nikah untuk kita semua. Selain Mbak Kirana, sama wonten Pak Hadi masih punya 2 lagi. Apa niku mawar menikah? Yang pertama M. Orang menikah itu untuk membangun keluarga. Kok dibangun keluarga? Karena orang yang hidup sendirian sebelum menikah dulu, dia biasanya ngapunten, kadang terombang-ambing. Maka seluruh di muka bumi ini Allah kasih pasangan-pasangan, entah itu ngapunten kucing, harimau, semua kehidupan ini berpasang-pasangan. Buah-buahan dia berpasang-pasangan semua. Maka sendirian itu biasanya punya kehidupan sendiri itu yang kalau tidak ada emosi yang bagus, maka dia akan terombang-ambing. Maka kalau terombang-ambing butuh pegangan. Maka disebut membangun keluarga. Rumah kalau tidak ada tidak ada tiang-tiangnya atau tidak ada dasarnya akan roboh. Sehingga rumah itu butuh tembok-tembok, butuh tiang-tiang, bahkan butuh dasar. Itu yang pertama. Sehingga kalau orang sudah membangun keluarga, itu punya konsekuensi. Kalau dengan bangun rumah, kira-kira nopo langsung dibangun selesai. Betul. Ini kurang nopo catnya. Ada yang belum dicat, nambah cat, beli keramiknya nggak ada. Kemudian nopo belum isinya, belum kulkasnya, belum semuanya, belum gentengnya. Ingin semuanya dilengkapi. Sebenarnya punya keluarga itu sudah selesai aslinya, karena sudah ada teman. Tapi ternyata kadang kita ngapunten salah pilih teman. salah pilih tiangnya tidak kuat, roboh. Atau tiangnya sudah berdiri, gentingnya tidak bagus, kena hujan bocor.
dalam perjalanannya membangun ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mbak Kirana, Mbak Kirani lagi karena calonnya sebentar lagi akan datang. Besok sudah sah, tenang. Insya Allah besok sah. Mbak Kirana, yang paling penting kalau belajar sama Pak Hari sama Bu Dewi, dia tidak hanya membangun kehidupan yang biasa, ini membangun kehidupan yang luar biasa. Nopo, membangun dua suku. Ini yang harus hati-hati Mbak Kirana, karena saya pengalaman. Kalau pas baru nikah, hati-hati dengan orang Madura. Serius, banyak yang gak jadi loh. Apalagi Majapahit sama Jogotole. Ini selalu tetangga saya cerai. Terus ada telinga kanan, telinga kiri, belakang. Kalau apa itu namanya mitos tok. Gak ada itu. Gara-gara buah kerajaan, Majapahit, Trunojoyo, gak ada. Ini membangun dua suku yang berbeda. Pangapunten, orang Madura itu Mbak Kirana, kalau bertamu, contoh, ini berbeda dengan di Jawa. Kalau nggak dimakan nasinya, dianggap kadang penghinaan. Contoh. Biasanya maka kalau hari raya panjenengan ke satu di Madura 1, 2 biasanya dikasih makan. Coba panjenengan dikasih makan nggak dimakan, kan hatinya si tuan rumah sedih. Kok nggak dimakan? Apa makanan nggak enak? Apa terlalu deso? Macam-macam. Itu harus dimakan semua. Makanya kalau ke istri selalu bilang makan. Pahami budaya saya. Meskipun tidak enak, anggap. Maka sampai sekarang kalau ditanya istri, kalau cuma 2, kalau enak dan enak dan enak sekali. Tidak pernah kalau di Mojokerto atau sama istri nggak enak, nggak pernah. Pasti 2, enak sama enak sekali. Untuk membangun dua suku ini Mbak Kirana ternyata tidak mudah. Apa? Maka saya punya prinsip dari awal ketika baru nikah itu, apapun yang dibutuhkan keluarga Mojokerto siap 24 jam. Tapi jenengan apapun yang dibutuhkan keluarga Madura siap 24 jam. Maksudnya, kalau jelaskan, contoh, kok orang tua di Mojokerto sakit siap berangkat. Artinya tidak pernah menduakan karena itu sudah orang tua saya. Bapak ibu yang di istri itu sudah sama, tidak ada bedanya dengan keluarga kandung saya. Sampai ngapunten kalau ada yang cerai itu masih bapak ibu saya. Dan masih tidak boleh, masih sah kalau kepegang itu terus sampai kita meninggal, mertua menikah masih jadi bapak ibu sampai meninggal. Itu kehebatan mertua. Sama kalau ke Madura istri siap langsung, nggak ada alasan. Kenapa? Karena kita membangun dua kekuatan besar, bukan hanya antar dua keluarga tapi antar dua suku. Dan ini yang membangun Indonesia, hampir 7.000 suku di Indonesia dengan 1.000 lebih bahasa. Kita bertahan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena orang-orang baik seperti panjenengan ini semua. Kenapa? Ya sama Sume, orang Jawa Masya Allah, orang Madura dengan sedikit gayanya, tapi orang Jawa. Maka kalau lihat orang, kalau lihat sikap dan pakaiannya, coba ini Pak Kirana, biar Pak Kirana soalnya mau jadi orang Madura. Kalau orang Jawa biasanya pakai songkok, apa namanya Mi? Belangkon di belakang apa di depan? Di belakang. Maka biasanya orang Jawa bedol duri. Ada masalah disimpan, ada masalah tapi di belakang. Gak enak tapi di belakang dibicarakan sampai entek. Tapi di depan,
tapi beda dengan orang Madura. Madura namanya odeng. Odeng kira-kira apa namanya? Pentolnya. Pentolnya di depan atau di belakang? Di depan. Kenapa? Karena karakter Madura sedikit apa? Oh ya, selesaikan. Itu sudah tergambar dalam pakaian kita semua di seluruh dunia. Selanjutnya, bukan hanya songkok, ternyata nopo niki senjata orang Madura itu di depan atau di belakang? Di depan. Bahkan di belakang. Kenapa? Kalau ada sesuatu, istri diganggu, Fred, ke depan. Tapi orang Jawa, istri diganggu, masa sih? Masih sibuk nyari di belakang. Makanya senjatanya orang Jawa di depan atau di belakang? Dan hiasan beda, nggak tajam seperti jelur. Belum pakaiannya, belum semuanya. Itu kebetulan belum ngajar namanya folklore Arab. Ngajar, bajunya gini, gini. Sampai urusan tumpeng nopot kelebah semua. Kenapa? Karena itu karakter. Tidak bisa kita hilangkan, tapi karakter yang buruk harus kita arahkan ke yang baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali ke mawar membangun M-nya keluarga. Aman secara emosional. Biasanya kalau sudah bangun rumah, emosinya lebih. Kalau lagi senang-senang awal, semuanya manis, meskipun baik manis. Gak ada namanya asin, gak ada, semuanya manis. 1 minggu, 2 minggu yang manis jadi kecut, kayaknya kecut. Semuanya kecut. Oh, pakai balsam. Jelek semua. Ini yang jangan sampai terjadi kiranya. Karena usia itu mempengaruhi emosi. Maka berkeluarga memang belajar untuk mengamankan emosional. Loh, ini kapan belajarnya? Sambil belajar. Maka kemudian dalam ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Terus wa min ayatihi, maka dimulai dengan tanda-tanda. Suami saya sukanya apa ya? Sukanya ngopi. Kalau pagi, maka sang istri siapkan kok. Sebelum minta siapkan kok. Ternyata suami saya nggak senang nopo, nggak senang nopo dia, nggak senang bakso. Ini jangan kasih bakso, mutah. Kasih nopo, kasih pentol. Oh sama nih. Rawon, sukanya rawon. Kalau sudah pesen, saya paling suka di dunia satu, nasi jagung. Maka kalau sudah ada nasi jagung, senang sekali. Kamu sukanya apa sih? Terus kita pahami sedikit demi sedikit. Maka memahami tanda. Sukanya suami apa, ketidaksenangan suami apa, hatta bajunya. Kalau bisa kita paham. Kalau kita memahami ini, aman secara emosional. Kayak kalau ibu-ibu yang di sini insya Allah lebih paham dariku. Emosi itu kadang meledak. Dua. Tapi yang mampu memadamkan istri. Suami itu kadang nggak terkendali. Dari luar, kenapa dalam Islam itu keluar suami itu di jalan lihat si merenung-renung, macam-macam dari atas ke bawah, kemudian pulang nggak ada istri misalnya, dilihat HP juga sama renung-renung. Ini sudah tidak aman. Maka kenapa laki-laki dianjurkan sama perempuan untuk menundukkan pandangan biar tidak lihat yang renung-renung. Tapi kadang suami kebablasan, Mbak Kirana. Apa caranya? Ayo lihat apa, Bi? Ini ada. Langsung tarik ke kamar, jangan kamar mandi. Sini aja. Bi, nggak boleh loh lihat seperti itu. Harus yang bisa mengatur itu istri. Ada saya, masa yang tidak halal kamu lihat? Itu bisa mengamankan keluarga. Nanti suami tidak akan kemana-mana. Kalau sudah istri siap 24 jam,
Tapi kalau istri, kalau bilang istri siap 24 jam, di suami tidak benar. Tidak kemudian sejahat itu katanya. Biasanya kalau istrinya baik, nanti suaminya tahu ritme, tahu sendiri. Suami saya baik kok, masa saya tidak, Pak? Istri saya baik, masa saya tidak baik. Itu akan berjalan. Secara emosional itu memang sulit kadang untuk tidak dikendalikan, maka kemudian beristri atau suami istri ini luar biasa, maksudnya panjenengan semua. Laki-laki itu kenapa gue? Kan emosionalan nih. Emosional maksudnya bukan kemudian marah, bukan. Emosi ini kok banyak macamnya. Ada emosi diam, itu emosi. Ada emosi ngaplok, ada yang emosi hilang, minggat, ada yang kemudian macam-macam. Nabi kalau marah, Nabi pernah marah, pernah. Tapi kalau Nabi marah, dia mau. Ini kelihatan aja. Nabi pernah marah istrinya, semarah-marahnya Nabi tidak pernah marahin istri. Apakah istri Nabi marah? Sering. Tapi karena Nabi tahu bahwa istri juga mudah marah, Nabi yang tahan. Kalau suaminya marah, istri jangan ikut marah. Ini aman emosional. Mesti tinggal kita 3. War apa warnya? Kalau war, kalau lupa warnya. Maka yang W itu warnai kehidupan dengan cinta. Bagaimana kehidupan dengan cinta? Ini agak repot. Soalnya kalau kayak Abah Hari, Ibu Dewi kalau sudah 50 tahun, cinta gimana Ustaz? Gini. Mulai sekarang, mulai besok Mbak Kirana, manggilnya jangan Mas Adam, nanti kayak kumisan. Gaya. Tapi Mas Adam mana gitu? Gojek. Kalau tadi lihat, kalau ke belakang, apa sih makna Kirana ini? Ternyata Kirana itu cahaya. Larasati kuat. Di tengah-tengah ada Aisyah. Kirana, Aisyah, Larasati. Perempuan bercahaya yang kuat. Betul Pak Kirana? Betul, wajib betul. Mas Adam, kita jangan panggil Dam, sini Dam. Jangan. Tapi panggil dengan panggilan seperti panggilan yang Nabi ajarkan. Kalau Nabi manggil istrinya, nggak pernah manggil nama langsung. Umairah, si cantik, si manis. Kayak ibu manggil bapak-bapak. Kalau kebetulan manggil Cin. Itu panggil. Kenapa Mbak Kirana? Sehari jenengan ngulang kata cinta minimal 10 kali, itu masuk ke otak suaminya luar biasa. Maka pangapunten, kalau ke istri biasanya tak bilang sehari minimal, ya Allah wanita solehah. Meskipun kadang tidak solehah. Kenapa? Karena kalau tidak kita yang memotivasi istri, sinten mawon, nggak ada. Maka kita, ya Allah kamu wanita terbaik, kamu soleha, akhlaknya kamu luar biasa. Kalau ada perempuan akhlaknya tidak baik, tapi suami pintar memuji, dia akan memperbaiki diri. Masa malu, katanya saya nggak baik, terus sedikit demi sedikit. Karena tidak ada yang sempurna, Mbak Kirana, nggak ada. Nanti jenengan jangan berharap laki-lakinya kayak Rasulullah, jauh. Kemudian laki-lakinya atau sama dengan Bapak Hari, bisa berbeda. Dia bisa saja, Mas Adam nggak diam. Tidak, jangan disamakan. Setiap laki-laki dan setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Itu tadi namanya memahami, maka warnai dengan cinta. Kalau masuk, jangan lupa salah. Yang mau kemana Pak? Nyampe aku masih kangen. Belum. Suami kalau sudah kena peluk, istri suami kalau sudah kena peluk suami, sesibuk apapun di luar gak jadi. Toh kalau sibuk banget, yang masa gak kangen aku dong. Itu penting. Kenapa?
karena mewarnai. Untuk apa menikah kalau tidak untuk cinta-cintaan terus? Memang untuk cinta-cinta terus. Maka baiti jannati, rumahku surgaku itu, yang menciptakan surga ini Mbak Kirana sama Mas Ab. Jangan berharap sama bapak sama ibu, nggak ada, sudah beda, sudah jauh, tempatnya jauh, apalagi di Sumeneb, wah jauh. Sama, jangan lupa kalau pakai HP Mbak Kirana, nanti HP-nya, kenapa? Kalau pulang, kalau izin yang, nanti kalau nikah jangan pakai password ya, siap. Jangan juga siap. Ini membangun kepercayaan. Kecuali yang kantor yang ya, jangan ya, oh siap. Sudah, HP di rumah, pulau contohnya, nggak pernah ada password apa macam, bebas dibuka 24 jam. Yang ini apa kok ada WA? Oh ini kita jelasin. Apalagi perempuan, nggak ada namanya Pak Rektor. Kadang ditulis Pak Rektor, malam-malam telepon, ternyata suara perempuan. Loh, ini kok suara perempuan? Katanya Pak Rektor. Teman, habis. Satu kali kita berbohong dengan keluarga, itu sudah sangat sulit. Ya selalu ingat. Tetapi memang harus selalu dibangun dengan cinta. Kalau lanjut, mawar, apa lagi? A artinya. A berarti kalau tadi aman emosi, ini aman iman. Itu penting sebagai yang disampaikan tadi oleh Pak Hari. Kalau aman iman, karena cinta kalau sudah dibangun dengan takwa, insya Allah semuanya berbuah ibadah. Nanti Pak Kirana kalau ngasih teh sama suami, ya minum dengan ikhlas. Jenengan yang diminum, ya Allah, mudah-mudahan apa yang diminum suami saya menjadi keberkahan. Suaminya minum hasil olahan istri, ini sudah jadi ibadah. Sampai pangapunten, satu-satunya ibadah yang hanya boleh sama istri melakukan hubungan itu. Sampai anak, kan nggak boleh bersyahwat, sama anak nggak boleh, sama ponakan nggak boleh, ibu bapak nggak boleh. Satu-satunya yang boleh bersyahwat hanya dengan suami. Yang lain nggak boleh Pak Kirana. Satu-satunya yang halal cuma satu. Suami dari ujung rambut sampai ujung bumi, ujung kaki. Ini semakin bersyahwat sama suami, semakin pahalanya bes. Suaminya kebetulan hitam, tapi suaminya Pak Kirana bukan. Kok suaminya hitam, jangan langsung cium, ya Allah, hajar aswad. Niatnya cium hajar aswad. Kok istri saya kok mirah, ya Allah, mencium delima. Pokoknya selalu niatnya ibadah. Kadang ada yang misalkan ibu-ibu kalau cerita, masa ngasih kopi, minum, sudah nggak ikhlas. Ini sudah bukan ibadah. Untuk membangun iman Mbak Kirana, mulai dengan tahajud. Insya Allah Mbak Kirana yang sudah istiqomah, duhanya, ajak suami tahajud Mbak Kirana, itu luar biasa. Kenapa? Kalau tidak keluarga yang kita bangunkan di malam hari terus ya, jangan emosi sendiri, kok egois, biar ibadah hebat, istri sendiri tapi nggak pernah ngajak suami. Kadang laki-laki itu ngapunten agak nakal. Laki-laki beda dengan suami panjenengan rajin-rajin. Kadang disuruh ke masjid malos, disuruh ngaji malos, disuruh ini malas. Support yang paling luar biasa adalah istri. Yang aku senang kalau jenengan sholat di masjid. Gak apa-apa saya sholat sendiri di rumah, gak apa-apa, gak takut. Malah saya takut kalau jenengan sholat di rumah. Loh, saya jadi imam, ya gak apa-apa. Atau saya ikut saja. Pokoknya urusan ibadah jangan halangi. Karena di situ nanti menjadi kunci kekuatan keluarga itu di kekuatan imannya. Insya Allah tidak terombang kambing kalau sudah suami punya iman yang kuat. Lihat perempuan, astagfirullah, secantik apapun perempuan di depannya, gak ngaruh. Ustadz, banyak kiai, banyak habib, banyak ini yang gak ada hubungannya iman dengan kiai, habib, ustadz, gak ada.
Kenapa? Karena iman itu bukan milik kiai, bukan milik ustaz, bukan milik syekh, bukan milik habib, tapi milik orang yang bertakwa. Siapapun, hatta orang yang tidak punya ngapunten, gak punya gelar, gak punya ini, dia bisa saja lebih beriman dari sosok tadi. Yang terakhir, mawar, rahmat. Keluarga, maka kembali wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk sakinah niku Allah yang memberi. Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Kalau sudah punya keluarga, nanti yang akan memberikan kesakinahan itu Allah, ketenangan. Maka kuatkan malamnya, kuatkan ibadahnya, kuatkan spiritualnya. Kalau kemarin tadi di Jami, kalau kebetulan tadi khutbah di Jami, hari ini kalau deg-degan 3 kali. Satu, deg-degan ngisi di khutbah di Jami. Yang kedua, mau ketemu ibu-ibu, tambah deg-degan. Kalau paling takut itu sama ibu-ibu. Kalau bapak ribuan gak apa-apa, ibu satu itu kalau sudah takut terpancing. Yang ketiga nanti lanjut, misi al-muasyarah az-zawjiyah. Nopo kalau merilis tadi, biasanya kalau khutbah, kalau mulai dari hasil penelitian di Indonesia. Kalau cerita sedikit, hasil penelitian atau survei di Indonesia itu per bulan, per hari itu ada sampai 100 orang yang bunuh diri. Itu yang ketahuan. Dari 2017 sampai 2023 sudah ada 5.000 yang bunuh diri. Dan depresi ada sekitar 60.000. Itu baru di Indonesia. Dan umur 10 sampai 17 tahun yang mengalami depresi itu sampai mau bunuh diri itu dari 2000 hampir 3 juta dari 2017 anak-anak kita. Maka di mana-mana sekarang mental health. Kenapa? Banyak anak-anak yang sekarang tidak kuat, maka disebut dengan generasi apa? Kenapa yang kecil? Kenapa? Strawberry. Maka orang tua kita yang sekarang ini cobaannya luar biasa. Anak-anak kita harus dikuatkan emosinya, motivasinya, di antara untuk menguatkan di sholat ibadahnya, kuatkan zikirnya, kuatkan ibadahnya. Ini yang Nabi lakukan. Kalau kita jadi Nabi, habis 1 hari gak kuat, ya Allah, kalau mundur jadi Rasul, mundur jadi istrinya Nabi, mundur. Kenapa? Ternyata Nabi menikah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus. Ternyata rahasianya Nabi kuat. Enggak kuat gimana? Dilempar senyum, diutai senyum, dikasih nya unta senyum, tembak kanan, tembak kiri, belakang, atas, bawah, digugat istri senyum. Ternyata kekuatannya nisfahu aw inqus. Beliau punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Masalah sebesar itu ternyata buat Nabi menjadi tidak ada apa-apanya. Oh, ini rahasianya. Maka cinta dan takwa itu akan terjawab. Insya Allah keluarga yang dibangun dengan takwa, dengan iman, nanti langgeng Mbak Kirana. Tidak hanya di dunia keinginan abahnya Mbak Kirana, tapi nanti di akhirat. Maka takwa kuncinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa selalu dikasih solusi-solusi. Mbak Kirana ini punya banyak medsos. Kalau lihat orang tak jadi medsosnya, ada sekitar 6 Mbak Kirana ini. Suaminya juga punya, calon suaminya punya medsos. Artinya apa? Khairun nas anfa'u binnas. Nanti kalau gara-gara punya suami, itu kemanfaatan jangan berhenti. Kalau bisa partner dengan suami, memberikan khairun nas anfa'uhum binnas. Terus dibangun kekuatan-kekuatan, karena matahari itu bukan karena dia punya. Kalau tutup, kehebatan matahari nopo. Matahari punya nopo. Punya nopo. Punya api.
tapi matahari tidak menggunakan apinya, ia menggunakan sinarnya. Artinya kebermaknaan seseorang bukan apa yang ia miliki, tapi apa yang telah dia berikan. Punya ini, tapi kalau tidak pernah memberikan, tidak ada maknanya. Tiba-tiba meninggal, wafat, taiba, hilang keberadaannya, nggak ada yang peduli. Dia tidak pernah memberi tidak harus memberi uang buatan, memberi apa yang dia miliki. Intinya tadi khairun nas anfa'uhum lin. Mudah-mudahan acara besok yang menjadi hajat keluarga Bapak Hadi Sodok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Mbak Kirana menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah besok, dan kita semua yang hadir di tempat ini, khususnya yang masih punya suami, mudah-mudahan selalu taat kepada suami dan menjadi partner terhebat dalam kehidupan kita, dan yang sudah diambil oleh Allah suaminya dan sudah tidak bersama kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah, karena suami tetap menjadi suami kita selamanya. Kalau kita baik dan suami kita sudah di surga, kita akan menyusulnya ke surga. Kalau suami sekarang dalam kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, maka suami istri sama putra putrinya akan menjadi pahala yang mungkin meringankan suami-suami yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Dan kami pangapunten kalau ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan kali panjenengan, dalam mohon maaf. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم اقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah mepet sekali ini, yaitu sebelum berakhir kita tutup acara pengajian sore hari ini. Terlebih dahulu ini ada titipan dari Ibu Ketua kami, yaitu sebuah cindramata kenang-kenangan dari Majelis Taklim Anisa untuk Ananda Kirana. Mbak Kirana mohon secepatnya mengambil tempat. Kepada yang kami hormati Bu Fanari sebagai penasehat Anisa untuk menyerahkannya. Semoga kenang-kenangan yang tidak seberapa harganya dapat bermanfaat dan menjadi tali